Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Kamis 27 Januari 2022, terangkum dalam Sumeko News. Tahun 2022 ini negara Malaysia membutuhkan tenaga kerja Indonesia cukup banyak dengan jumlah ribuan untuk memenuhi sektor-sektor industri di Malaysia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Oki, Sudianto Jakfar, melalui Kepala Bidang Penta Kerja Tarmizi, pihaknya belum menerima laporan untuk pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Kendati sudah ada wacana negara Malaysia membutuhkan TKI. Tetapi kemungkinan baru bulan depan masyarakat mencari informasi keberangkatan ke luar negeri serta persyaratan yang diperlukan. Adanya lowongan kerja di Malaysia dapat mengurangi pengangguran. Masyarakat Kabupaten Oki yang bekerja di luar negeri rata-rata berasal dari Kecamatan SP Padang, Jejawi, Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, dan kecamatan lainnya. Untuk tahun 2021 lalu 42 orang yang diberangkatkan. Tujuannya negara Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Sebelum pandemi COVID-19, setiap tahun selalu ada warga Oki yang berangkat bekerja ke luar negeri. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Hari Widodo, bersilaturahmi sekaligus berpamitan dengan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo di Rumah Dinas Wako Kamis 27 Januari. Hari Widodo akan bertugas ke kota lain seiring dengan habisnya masa tugas di Palembang. Kepada Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, Hari Widodo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Palembang atas kerjasama yang baik selama ini. Dia sangat mengapresiasi akan perkembangan ekonomi secara luas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Salah satunya yaitu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo juga mengungkapkan terima kasihnya atas kerjasama yang dilakukan selama ini oleh pimpinan perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan. Harnojoyo mengatakan Bank Indonesia sudah banyak membantu terkait penanganan inflasi Kota Palembang. Kemudian melalui CSR terhadap beberapa lokasi di Kota Palembang seperti Kampung Kapitan dan Kampung Air. Denny, Sumeko TV melaporkan. Liga 3 babak 64 besar rencananya mulai bergulir di Stadion Jabodetabek pada Sabtu 29 Januari besok. Untuk itu Persatuan Sepak Bola Palembang, salah satu tim yang akan bertarung di Liga 3, sudah melakukan persiapan secara maksimal. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan PS Palembang sudah siap bertanding pada Liga 3 yang mulai digeber pada Sabtu 29 Januari. PS Palembang juga sudah mendapat support Asosiasi Kota PSSI Kota dan Asosiasi Provinsi PSSI Sumsel. Menurut Ratu Dewa, PS Palembang tinggal diberangkatkan saja. PS Palembang sudah menyiapkan materi permainan dan strategi untuk memenangkan pertandingan selama babak 64 besar ini. Berbekal materi permainan yang sudah dimatangkan tersebut, PS Palembang sendiri menargetkan lolos penyisihan grup. Denny, Sumeko TV melaporkan. Ibu rumah tangga Rusmala, 39 tahun, warga Lorong Keramat, Kecamatan Seberang Ulus 1, diamankan unit 2 Satuan Res Narkoba Polrestabes Palembang di rumahnya Rabu 26 Januari sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Wanita ini ditangkap lantaran menjual narkotika dan obat-obatan terlarang. Kasat Res Narkoba Polrestabes Palembang Kompol Mario Infantri melalui Kanit 2 Ibtu Andrean membenarkan telah mengamankan seorang ibu rumah tangga bernama Rusmala. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 11,19 gram paket sabu yang sudah dibagi paket kecil-kecil. Atas ulahnya, IRT ini terjerat pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 tahun 2009 tentang narkotika.
dengan ancaman pidana yakni hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara itu, pelaku Rusmala mengaku kembali menjalankan profesi tersebut semenjak sang suami masuk penjara. Pekerjaan itu dilakoninya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 7 anaknya. Di tengah hempitan ekonomi yang mencekik, ibu 7 orang anak ini kerap membeli sabu dari seorang bandar dan menjualnya kembali kepada pembeli. Biasanya Rusmala menghabiskan modal 3 juta sekali pembelian. Setelah habis terjual bisa mendapat keuntungan di atas 500.000. Mempermudah penjualan, Rusmala membuat paket-paket kecil sabu, mulai dari harga 50.000 sampai 100.000 per paket. Denny, Sumeko TV melaporkan. Batu nisan kuno yang ditemukan di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang beberapa waktu lalu sampai saat ini masih disimpan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pemerintah Kota Palembang masih menunggu dan mencari zuriat pemilik batu nisan. Temuan 6 batu nisan di kawasan Pasar 16 Ilir yang usianya mencapai ratusan tahun tersebut sempat membuat geger. Keenam batu nisan tersebut diketahui dari abad ke-18 sampai 19. Banyak spekulasi yang menyatakan bahwa batu nisan tersebut masih ada kaitannya dengan kerajaan di bumi Sriwijaya. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo didampingi Sekda Palembang Ratu Dewa melihat ke-6 batu nisan di Museum SMB 2 Palembang Kamis 27 Januari. Harno mengatakan temuan batu nisan tersebut merupakan temuan sejarah bagi Kota Palembang, merupakan aset bersejarah yang harus dijaga. Mengingat Kota Palembang merupakan salah satu dari bagian kerajaan bumi Sriwijaya. Harno juga menginstruksikan kepada pihak terkait untuk terus menggali informasi tentang asal-usul batu nisan tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Agus Rizal menuturkan, pihak juga telah menyebarkan hasil temuan batu nisan itu ke media sosial, agar masyarakat Kota Palembang ada yang mengetahui atau ada salah satu keturunan. Edi Hadoko, Sumeko TV melaporkan. Terdakwa RP 19 tahun perkara kasus pencabulan yang merupakan oknum guru di salah satu pondok pesantren di Kayu Agung menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Kayu Agung Kamis 27 Januari siang. Persidangan digelar secara virtual, terdakwa tetap berada di lapas kelas 2B Kayu Agung. Kepala Kejaksaan Negeri Oki Abdi Reza Falevi Junus SH melalui Kasipidum Husni Mubarok SH, terdakwa dalam perkara ini didakwa sebagaimana diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di dalam pasal 76E ditegaskan bahwa dilarang melakukan pemaksaan, pujuk rayu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan lainnya untuk membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Perbuatan terdakwa RP 19 tahun hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Oki pada Rabu 17 November 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Harnojoyo meminta masing-masing organisasi perangkat daerah terus melakukan inovasi. Setidaknya dalam 1 tahun ada 1 inovasi. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menerima audiensi Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Kamis 27 Januari pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dimaksudkan untuk memperkuat komitmen pemerintah Kota Palembang terhadap inovasi di tahun 2022. Harno mengatakan inovasi meningkatkan kinerja yang lebih baik, yang mulanya belum ada hingga menjadi ada. Dengan adanya inovasi baru dari berbagai OPD akan membantu perkuat komitmen Pemkot Palembang. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.